Hai, selamat datang kembali di channel Wahigo, dan di video kali ini saya mau nge-share ke kalian pengalaman saya selama menggunakan HP Redmi 9A ini yang baru aja launching beberapa waktu lalu di momen ulang tahun Xiaomi yang ke-10. Dan HP ini adalah termasuk HP entry level yang menarik banget buat kita bahas karena dia punya harga yang cukup murah, sekitar 1.199.000 aja. Dan di harga segitu saya rasa HP ini cocok banget buat kalian yang mau nyari HP buat orang tua kalian, buat anak-anak, atau buat adik-adik yang mau pakai HP-nya buat sekolah, atau bisa juga buat ojek online karena HP ini cukup recommended banget. Kenapa saya bilang recommended? Karena kalau dilihat dari spesifikasinya, HP ini emang cocok banget buat ketiga kategori pengguna tadi. Buat ngebuktiinnya, saya udah pakai HP ini selama kurang lebih 1 minggu buat jadi daily driver saya dan ngegantiin Redmi Note 8 Pro yang biasa saya pakai. Dan selama 1 minggu pakai HP ini, saya bener-bener ngerasain banyak plus minusnya. Anyway, varian yang saya pakai di sini adalah yang RAM-nya 2GB dan internal storage 32GB. Sebenarnya tersedia juga versi 3GB RAM-nya, cuma pada waktu itu pas lagi flash sale saya kehabisan yang 3GB. Jadi ya udah, akhirnya pilih yang 2GB RAM aja. Oke, pertama-tama kita mau bahas soal bodinya dulu nih. Bodi belakang di HP ini tuh pakai material plastik karbonat yang punya tekstur garis-garis yang bikin saya nggak ngerasa licin sama sekali pas pegang HP ini. Beda banget sama Redmi Note 8 Pro yang belakangnya ini licin banget karena dia pakai bahan kaca. Jadi buat ngatasinnya saya mesti pakai casing tambahan buat ngecover bodi belakangnya ini. Nah, ngomong-ngomong soal casing, di paket penjualan Redmi 9A ini kalian nggak bakal dapetin bonus casing seperti biasa. Jadi kalian mesti pakai casing sendiri atau harus beli sendiri. Dan buat kalian yang mau beli casing, saya saranin buat beli yang agak tebel ya, karena memang permukaan kamera di Redmi 9A ini lebih tinggi daripada cover belakangnya. Jadi biar si kameranya lebih awet dan nggak gampang tergores juga, karena memang nantinya bakal pengaruh ke hasil foto juga. Oh ya, ngomong-ngomong soal foto, di HP Redmi 9A ini cuma ada satu kamera beresolusi 13 megapiksel dan di bagian bawah kameranya ada satu lampu LED flash yang kemungkinan sengaja ditaruh kayak gini, biar tampilannya agak ngikutin tren dikit. Jadi biar seolah-olah pakai dua kamera gitu. Anyway, untuk hasil foto kamera belakangnya ini nggak bagus-bagus amat ya standar HP sejutaan lah. Warna yang dihasilkan di kondisi cahaya cukup masih kelihatan bagus dan masih layak lah dipost di sosial media. Walaupun kalau kita moto pas malam-malam atau pas kondisi low light, dynamic range dan detailnya ini agak berkurang ya. Cuman ada satu hal aneh yang saya rasain pas foto-foto pakai HP ini. Entah kenapa, kualitas gambar yang ditampilin di layar kameranya tuh kayak agak kurang detail aja. Tapi pas udah difoto dan dilihat dari galeri, hasil fotonya ini malah lebih jelas dan detail. Dan saya juga bingung nih, kenapa bisa begitu ya? Anyway, untuk kualitas video di HP ini cuma mentok di resolusi 1080p 30 fps dan belum punya image stabilizer. Jadi masih berasa shaky banget kalau kita shoot videonya sambil jalan. So, sekarang kita bahas bagian depan dari HP ini. Redmi 9A ini pakai layar IPS berukuran 6,53 inch, resolusi HD+ 720p dengan dot drop display dengan kamera depan 5 megapiksel. Yang kualitas gambarnya masih bisa dibilang cukup lah kalau buat selfie dan video call doang mah. Dan di HP ini nggak ada LED notifikasi yang biasanya ada di bagian atas dekat kamera ini. Di bagian kanannya ada volume kontrol dan satu tombol power. Di bagian bawahnya ada satu speaker mono, port micro USB, dan lubang mikrofon. Untuk jack audionya ada di bagian atas dan sayangnya HP ini nggak dibekali sama fitur infrared blaster khasnya Xiaomi. Padahal itu fitur yang berguna banget buat nyalain TV ataupun AC kalau kita lupa naruh remote. Anyway, untuk slot SIM cardnya, HP ini udah pakai triple slot ya, jadi udah bisa pakai 2 SIM sama micro SD sekaligus. Well, untuk UI-nya sendiri, Redmi 9A ini udah langsung dapetin versi MIUI terbaru dari Xiaomi, yaitu MIUI 12 dengan versi Android 10. Dan untuk performa sendiri, kalau dipakai buat tutup buka aplikasi sih emang ada sedikit delay ya, sepersekian detik gitu. Wajar lah, HP sejutaan namanya juga. Anyway, ada beberapa fitur MIUI 12 yang absen di HP ini. Salah satunya adalah nggak adanya super live wallpaper di HP ini, sama fitur split screen juga nggak ada nih. Mungkin kalau sampai ada, beban RAM-nya juga bakal lebih gede sih pastinya, jadi mungkin bakal ngeberatin juga. HP ini dipakai buat ngetik juga masih enak, dan feedback getarannya ini masih cukup bikin betah buat nulis. Sampai-sampai saya bikin script buat video ini pakai HP Redmi 9A ini. Cuman yang saya saranin ngetiknya ini pakai aplikasi Gboard ataupun Google Keyboard aja yang udah langsung ada di sistemnya. Soalnya kalau keyboard defaultnya ini memang pakainya bukan Google Keyboard, melainkan Fastmoji yang sejujurnya kurang nyaman dan agak delay kalau buat ngetik. Jadi mendingan ganti aja keyboardnya ke Gboard ataupun Google Keyboard karena gantinya juga gampang banget, bisa langsung lewat setelan.
Oh iya, Redmi 9A ini kalau dipakai buat scrolling, nonton video, browsing internet, masih lancar-lancar aja nih. Intinya sih harus rajin-rajin refresh RAM kalau misalnya udah kebanyakan buka aplikasi, karena nanti mungkin ada beberapa momen dimana layarnya itu agak nge-lag dikit lah. Wajar, namanya juga RAM 2GB, dan harganya juga cuma 1 juta. Mau nuntut apa lagi coba? Udah dikasih harga murah, spek segini, masih komplain. Anyway, HP ini nggak punya sensor fingerprint ya, mungkin buat motong biaya produksi juga, tapi untungnya dia masih bisa pakai face unlock. Anyway, HP ini punya kapasitas baterai yang cukup jumbo nih, yaitu sekitar 5000 mAh yang bisa tahan seharian buat pengguna kayak saya. Dipakai dari pagi dengan kondisi full charge dan dipakai buat main game, terus dipakai buat browsing, buat streaming podcast, nonton YouTube, chatting dengan posisi GPS dan Bluetooth yang selalu aktif karena memang saya pakai smartwatch dan TWS yang saya pakai buat selalu dengerin audio dari HP-nya. Baterainya ini sisa sekitar 25% pas mau tidur, itu pun sekitar jam 10 sampai jam 11-an sih kalau nggak salah. Jadi buat orang yang nggak bisa lepas dari HP kayak saya ini, segitu sih udah cukup banget ya, udah lumayan awet banget nih baterainya. Cuman sayangnya, ngecasnya ini agak lama. Mulai dari posisi baterai 5% ke 100% itu butuh waktu sekitar 3 jam pakai casan bawaannya yang outputnya 5 volt 2 ampere atau setara 10 watt. Udah gitu dia juga masih pakai micro USB dan belum pakai Type-C, jadi wajar aja kalau ngecasnya harus lama itu. Karena memang ukuran baterai semakin jumbo, ngecasnya juga makin lama, itu udah wajar banget. Oh iya, untuk urusan gaming, HP ini dibekali dengan chipset MediaTek Helio G25, sebuah chipset gaming entry level terbaru dari MediaTek yang disandingkan dengan GPU PowerVR GE8320. Dan menurut pengalaman saya yang dari dulu pakai GPU PowerVR series, rata-rata grafik yang ditampilkan di game itu kayak bergerigi gitu ya, atau kayak kurang halus aja gitu. Dan hal itu emang saya rasain di HP ini. Tapi walaupun kayak gitu, main beberapa game di HP ini masih cukup menyenangkan kok. Saya juga udah tes beberapa game di HP ini dan ternyata nggak semua game bisa berjalan dengan mulus di sini. Buat game mainstream kayak Mobile Legends sih udah lumayan smooth dan playable banget di sini. Dia juga udah mendukung mode high frame rate, walaupun memang kadang-kadang masih kerasa ada sedikit frame drop. Terus main game racing Need for Speed juga masih enak banget nih. Nggak ada komplain lah untuk game ini. Terus banyak juga game emulator PSP yang bisa dimainkan cukup lancar di sini, kayak Dragon Ball, Dynasty Warrior, Gundam, dan lain-lain. Dan yang bikin saya kaget, ini main Gundam di HP ini tuh bisa tembus sampai 60 FPS loh. Heran saya. Walaupun memang kadang-kadang suka ada frame drop sedikit, tapi buat HP sejutaan yang bisa kayak gini sih oke banget lah. Oh ya, satu lagi. HP ini tuh enak banget kalau dipakai buat main real drum. Awalnya saya kira HP sejutaan kayak gini bakal touch delay pas main real drum. Tapi ternyata enggak sama sekali. Feel-nya ini enak banget dah, responsif banget. Anyway, pas saya nyobain main game Call of Duty Mobile, settingan grafiknya ini cuman bisa di low aja ya, tapi masih bisa pakai frame rate tinggi kok. Cuman pas dipakai main, ternyata terkadang masih berasa banget ada frame drop yang cukup parah, terutama kalau main di map outdoor. Dan untuk game PUBG, settingan grafiknya ini mentok di medium balance. Dan sama halnya kayak game CODM tadi, terkadang saya ngerasain frame drop yang lumayan bikin gak nyaman. Jadi mainnya pun agak kurang maksimal lah. Udah gitu yang agak disayangkan lagi, HP ini juga nggak punya fitur game turbo sama sekali. Jadi kayaknya emang HP ini nggak dikhususkan buat main game deh. Anyway, performa gaming yang saya rasakan di sini adalah performa gaming untuk yang RAM 2GB ya. Karena untuk yang RAM 3GB harusnya performanya lebih bagus daripada yang 2GB ini. Well, dari semua penjelasan tadi saya bisa ngasih kesimpulan kalau HP ini emang lebih cocok buat pengguna yang standar-standar aja. Bisa buat kalian yang lagi nyari HP murah dengan harga sejutaan, dan bisa juga buat orang tua, anak-anak atau adik-adik yang mau pakai HP ini buat belajar juga bisa. Atau buat ojol juga bisa nih, karena memang baterainya ini lumayan awet banget. Intinya HP ini worth it banget buat harga sejutaan, dan buat kalian yang lagi nyari HP murah 1 jutaan, saya rekomendasiin banget HP ini. Well, sekian dulu video kali ini. Makasih banget buat kalian yang udah nyimak video sampai habis, dan buat kalian yang tertarik dan pengen beli Redmi 9A, link pembeliannya udah saya taruh di deskripsi video, dan silakan klik tombol like kalau kalian suka dengan videonya. Dislike aja kalau nggak suka, silakan klik tombol share dan subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kamu terhadap channel ini. So thank you guys for watching. See you on my next video. I'm Wahyugo. I'm signing out.